warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai pengambilan keputusan taktis. Baik, untuk materi pertama akan saya jelaskan, yaitu pengambilan keputusan taktis. Pengambilan keputusan taktis terdiri atas pemilihan di antara berbagai alternatif dengan hasil yang langsung atau terbatas yang dapat dilihat. Menerima pesanan khusus dengan harga yang lebih rendah dari harga jual normal untuk memanfaatkan kapasitas menganggur dan meningkatkan laba tahun ini merupakan suatu contoh. Jadi, beberapa keputusan taktis cenderung bersifat jangka pendek, seringkali mengandung konsekuensi jangka panjang. Keputusan taktis seringkali berupa tindakan berskala kecil yang bersifat untuk tujuan jangka panjang, karena keputusan taktis ini merupakan sebagian kecil dari keseluruhan strategi perusahaan dalam meraih keunggulan biaya. Materi berikutnya yaitu model pengambilan keputusan taktis. Ada 6 model atau langkah menggambarkan proses pengambilan keputusan yang direkomendasi, yaitu yang pertama, kenali dan tetapkan masalah. Yang kedua yaitu identifikasi setiap alternatif sebagai solusi yang layak atas masalah tersebut. Eliminasi alternatif yang secara nyata tidak layak. Yang ketiga yaitu identifikasi biaya dan manfaat yang berkaitan dengan setiap alternatif yang layak. Klasifikasilah biaya dan manfaat sebagai relevan atau tidak relevan, serta eliminasilah biaya dan manfaat yang tidak relevan dari pertimbangan. Yang keempat yaitu hitunglah total biaya dan manfaat relevan masing-masing alternatif. Yang kelima yaitu nilailah faktor-faktor kualitatif, dan yang terakhir yaitu tetapkan alternatif yang menawarkan manfaat terbesar. Keenam langkah ini mendefinisikan model pengambilan keputusan sederhana. Model keputusan atau decision making adalah serangkaian prosedur yang jika diikuti akan membawa kepada suatu keputusan. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri berikutnya. Perkenalkan, nama saya Devita Ekalstari, NIM 1910421062. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu biaya relevan. Biaya relevan adalah biaya masa depan yang berbeda untuk masing-masing alternatifnya. Untuk menjadi relevan, suatu biaya tidak hanya harus merupakan biaya yang timbul di masa depan, namun juga harus berbeda untuk masing-masing alternatifnya. Sedangkan biaya tidak relevan jika biaya masa depan itu terdapat dalam beberapa alternatif, maka biaya tersebut tidak ada pengaruhnya terhadap keputusan. Selanjutnya yaitu etika dalam pengambilan keputusan taktis. Dalam pengambilan keputusan taktis, masalah etika selalu berkaitan dengan cara keputusan diimplementasikan dan kemungkinan pengorbanan sasaran jangka panjang untuk memenuhi sasaran jangka pendek. Pencapaian sasaran adalah penting, tetapi bagaimana cara mencapainya adalah hal yang lebih penting. Namun, sebagian manajer mengabaikan aspek etika dalam pengambilan keputusan taktis dengan alasan adanya tekanan yang berat untuk menghasilkan kinerja yang tinggi. Nah, misalnya PHK karyawan serta pengurangan kualitas bahan desain untuk menaikkan langkah jangka pendek. Pada dasarnya, dilema etika ini dapat diatasi dengan menggunakan rasio dan tidak memfokuskan semata-mata pada sasaran jangka pendek atau beban jangka panjang. Tanggung jawab moral terhadap berbagai stakeholder, yaitu karyawan, pelanggan, pemerintah, serta masyarakat, hendaknya menjadi pertimbangan utama. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Baik, perkenalkan, nama saya Farel Ilham Mardatillah, NIM 65. Di sini saya akan memberikan materi tentang aktivitas penggunaan sumber daya dan perilaku biaya. Nah, perlu kita ketahui bahwa biaya-biaya jangka pendek seringkali tidak cukup memadai untuk menggambarkan sebuah keseluruhan biaya yang dibutuhkan untuk merancang, mendistribusikan, dan mendukung suatu produk. Nah, dalam hal ini, suatu yang dibicarakan tentang kapasitas maupun suatu aktivitas sebenarnya itu sedang digambarkan jumlah aktivitas yang dapat dilakukan perusahaan. Nah,
biasanya hal ini itu diasumsikan bahwa kapasitas yang diperlukan itu berhubungan dengan tingkat di mana aktivitas dikerjakan secara efisien. Tingkat yang diefisien atas kinerja aktivitas ini disebut adalah kapasitas praktis. Nah, dari sumber daya fleksibel ini akan sangat bagus jika suatu perusahaan dapat membeli hanya sumber-sumber yang diperlukan begitu. Tepat pada saat sumber daya itu diperlukan, kadangkala ada hal tersebut itu yang belum jelas terjadi. Misalnya, bahan baku langsung seringkali dibeli pada waktu dibutuhkan dan dengan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan jenis sumber daya yang disebut dengan sumber daya fleksibel. Yang selanjutnya itu adalah sumber daya yang terikat. Nah, dalam hal ini sumber daya yang terikat itu adalah sumber daya yang dipasok sebelum penggunaan mereka. Nah, hal ini itu didapat dengan menggunakan kontrak eksposit atau implosit begitu untuk memperoleh sejumlah tertentu sumber daya tanpa memandang apakah jumlah sumber daya itu tersedia secara penuh atau tidak gitu. Sumber daya itu terikat dengan kita memiliki kapasitas tidak terpakai karena lebih tersedia daripada yang sebenarnya digunakan. Nah, perilaku biaya itu yang selanjutnya itu adalah suatu perilaku biaya bertahap atau step cost. Nah, dalam pembahasan mengenai perilaku biaya ini diasumsikan bahwa fungsi biaya itu adalah kontinu. Pada kenyataannya beberapa fungsi biaya itu tidak kontinu. Jenis fungsi biaya seperti ini dikenal sebagai fungsi bertahap. Nah, biaya bertahap ini menampilkan sebuah tingkatan biaya yang konstan untuk sebuah rentan output tertentu pada titik tertentu. Hal ini bertingkat biaya lebih tinggi di mana biaya tersebut itu berubah untuk rentan yang sama. Nah, pada tampilan 3-5 ini biaya sebesar sebagai contoh biaya sebesar $100 selama output aktivitas antara 0 sampai 100 unit itu. Jika output 10 dan 20 itu biaya naik menjadi $200. Nah, hal-hal yang menunjukkan perilaku biaya ini perlu tahapan-tahapan, harus beli dalam jumlah tertentu. Lebar dari tiap-tiap yang menetap tentang output dan mengharuskan diperolehnya sumber daya dalam jumlah tertentu. Nah, jika lebar tahap sempit seperti dalam hal tampilan 3-5 itu, biaya sumber daya akan berubah ketika menjadi perubahan kecil dalam menggunakan sumber daya. Beberapa biaya bertahap ini menunjukkan tahap-tahap sempit. Contoh seperti ini. Dari biaya dengan tahap-tahap sempit adalah kertas fotokopi. Nah, kertas tersebut itu tidak dibeli lembar per lembar, tetapi kertas tersebut itu dibeli kotak berisi 10.000 atau 5.000 lembar. Nah, perusahaan itu umumnya akan menggunakan banyak kotak dalam setahun, sehingga tahapan sempit, jika lebar tahap sempit ini, kita dapat mengonsumsikan biaya ini sebagai biaya variabel. Nah, dalam hal ini juga berkaitan dengan penilaian manajerial. Nah, pertimbangan manajerial ini merupakan hal yang penting untuk kita ketahui dan dalam menentukan suatu perilaku biaya. Dan sejauh ini merupakan metode yang paling luas untuk digunakan. Banyak manajer-manajer yang menggunakan pengalaman mereka dan mengobservasi sebuah hubungan biaya dan kepada masa lampau begitu untuk menentukan biaya tetap dan variabel. Nah, metode ini memiliki banyak bentuk-bentuk berupa hal yang memang manajerial secara sederhana menentukan biaya aktivitas tertentu ke kategori tetap dan lainnya dalam kategori variabel. Nah, tidak menghilangkan kemungkinan adanya biaya campuran. Jadi suatu perusahaan itu mungkin memperoleh bahan baku atau utilitasnya itu sebagai biaya lainnya sebagai biaya tetap. Bahkan tenaga kerja yang merupakan suatu contoh tradisional pun dan umum biaya variabel itu berdasarkan unit. Mungkin saja yang diperlukan sebagai biaya tetap itu adalah perusahaan ini. Nah,
kemungkinan lain pada manajemen mengidentifikasi sebuah manajemen ini biaya campuran dan membagi biaya-biaya ini ke dalam komponen tetap dan variabel dengan memutuskan bagian biaya yang merupakan biaya tetap dan variabel manajer menggunakan pengalaman-pengalaman untuk menentukan bahwa jumlah tertentu dari biaya itu adalah tetap dan sisanya adalah variabel begitu. Terima kasih. Selamat. Siti Bunga Novianti, NIM 063 akan menjelaskan bab aplikasi biaya relevan. Biaya relevan merupakan nilai dalam memecah berbagai jenis masalah secara tradisional. Di sini juga ada beberapa subbab, yaitu yang pertama mengenai keputusan membuat atau membeli. Manajer seringkali dihadapkan dengan keputusan apakah harus membuat atau membeli komponen yang digunakan dalam memproduksi suatu produk secara berkala. Nah, kondisi-kondisi yang menjadi dasar pembuatan keputusan tersebut sebelumnya mungkin tidak ada perubahan. Akibatnya, pendekatan yang berbeda mungkin saja diperlukan. Yang kedua yaitu keputusan meneruskan atau menghentikan. Nah, seorang manajer harus memutuskan apakah suatu segmen seperti lini produk harus dipertahankan atau diberhentikan atau dihapus. Nah, laporan segmen yang disusun atas dasar perhitungan biaya variabel menyediakan informasi yang berharga bagi keputusan meneruskan atau menghentikan atau dihapus segmen tersebut. Biasa disebut dengan keep or drop decision. Margin kontribusi segmen dan margin segmennya sendiri bermanfaat dalam mengevaluasi kinerja segmen. Nah, sementara laporan segmen menyediakan informasi berharga untuk keputusan meneruskan atau menghentikan. Nah, perhitungan biaya relevan yang tadi yang saya jelaskan menggambarkan bagaimana informasi tersebut harus digunakan agar sampai pada suatu keputusan. Lanjut yang ketiga yaitu keputusan pesanan khusus. Keputusan pesanan khusus atau special order decision berfokus pada pertanyaan apakah pesanan harga khusus harus diterima atau ditolak. Pesanan-pesanan seperti ini biasanya menarik khususnya ketika perusahaan sedang beroperasi di bawah kapasitas produktif maksimumnya. Yang terakhir yang keempat yaitu keputusan menjual atau memproses lebih lanjut. Produk gabungan atau joint product memiliki proses yang umum dan biaya produksi sampai pada titik pemisahan atau split off. Produk gabungan seringkali dijual pada titik pemisahan. Nah, penentuannya akan menjual atau memproses lebih lanjut suatu produk yaitu merupakan suatu keputusan penting yang harus dibuat oleh para manajer. Nah, sekian penjelasan dari saya mengenai biaya relevan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mewakili kelompok saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.